Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita belajar matematika ya. Pada hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu materi yang kita bahas adalah pengukuran ya. Pengukuran. Jadi buka halaman 60. Kita akan bahas tentang pengukuran. Di sini yang kita bahas adalah ada beberapa ya. Yang pertama itu pengukuran sudut ya. Jadi di sini yang akan dipelajari tentang bagaimana mengukur sudut, mengukur ukuran panjang, berat dan waktu ya. Sekarang kita akan pelajari pada hari ini ada tentang mengukur besar sudut ya. Menentukan besar sudut dengan satuan derajat. Jadi sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu ya, apa itu sudut. Jadi sudut adalah suatu daerah yang terbentuk dari pertemuan dua garis pada satu titik ya. Misalnya ini ya. Misalnya ini garis AB. Ini ya, garis AB dengan garis, misalnya ya, garis A dengan garis C. Ini ketika ditarik garis terus kemudian garis C juga ditarik, maka akan terjadi perpotongan di sini ya, atau akan terjadi pertemuan di satu titik. Di sini kita tentukan di sini adalah titik B ya. Di titik B ini adalah titik sudut ya, karena di sini bertemu dua garis ya, bertemu dua garis. Oke. Sekarang kita akan bahas bagaimana mengukur besar sudut ya, mengukur besar sudut. Jadi mengukur besar sudut harus anak-anakku memiliki yang namanya busur derajat ya, yang seperti ini, ataupun ada yang lain bentuknya ya. Jadi macam-macam bentuk besar sudut. Intinya ada melingkarnya ya, ada melingkarnya, melengkungnya untuk menentukan besar sudut ya. Ada yang seperti ini ya, ada juga yang seperti pada gambar dalam buku yang seperti ini ya. Oke. Jadi bagaimana cara menentukan besar sudut? Ada langkah-langkahnya ya. Jadi untuk mengetahui ada langkah-langkahnya. Contoh, kita gambar ya sudut KLM ya. Misalnya kita gambar sudut KLM ya. Jadi titik sudutnya berada di titik L. Untuk mengukur berapa besar sudutnya, kita letakkan busur derajat ya. Caranya meletakkan busur derajat bukan seperti ini ya, bukan juga seperti ini, tetapi lihat titik tengahnya ya. Lihat titik tengahnya pada busur derajat, kemudian diletakkan pada titik sudut seperti ini ya. Diletakkan pada titik sudut. Kemudian dilihat garis yang apa namanya, yang ditunjuk oleh ya, jadi garis kita lihat ya. Kemudian perhatikan angka pada busur, derajat ya. Perhatikan angka pada busur derajat yang ditunjuk oleh garis M ya, oleh garis M. Misalnya ini ya, ternyata pada busur derajat ditunjuk, ternyata terdapat pada angka 40 ya, pada angka 40 ini ya, pada angka 40. Ini kalau dia ditarik garis lagi akan menyentuh atau pas di titik 40, di angka 40. Makanya besar sudut dari KLM adalah 40 derajat ya, 40 derajat. Ini ya, ini contohnya. Letakkan pas di tengah busur derajat pada titik L. Kemudian dilihat garisnya ya. Dilihat garis yang ditunjuk oleh garis M ya, garis M. Misalnya ini ya. Contoh lagi, misalnya saya buat garis
sudut B A ya, AC ya, sudut BAC. Nah, bagaimana menentukan besar sudutnya? Ya, menentukan besar sudutnya, nah, kita pakai busur derajat ya. Letakkan titik di pada titik A, ini busur derajat. Kemudian diluruskan ya, diluruskan sesuai dengan garis yang satunya ini ya. Kemudian dicari berapa besar atau berapa angka yang ditunjuk oleh garis C ini. Nah, ternyata 60. Maka besar sudut daripada BAC ini adalah 60 derajat ya. 60 derajat. Jadi besar sudutnya, besar sudut dari BAC adalah 60 derajat ya. Itu. Jadi mudah-mudahan anak-anakku bisa mengetahui cara mengukur derajat dengan apa yang saya jelaskan ya. Tapi intinya harus ada busur derajat. Kalau tidak ada busur derajat ya susah untuk mengukur besarnya sudut ya, besarnya sudut pada gambar ya. Oke.